Tidak, baik. Oke. Ya, jadi saya sedikit bacakan kurikulum vitae-nya supaya Bapak Ibu tahu ya. Jadi Bu Dara Edi ini asli Solo ya, dekat Pak Kris ya. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di ST Telkom dan juga S2-nya di Universitas Gadjah Mada dan sekarang menjadi staf pengajar Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Maranatha ya, mengajar satuan acara perkuliahan logistik, akuntansi keuangan dan juga kecerdasan bisnis ya. Segera kita akan saksikan atau simak penjelasan yang akan disampaikan oleh Ibu Doredi. Saya persilakan Ibu. Oke, terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Ya, terima kasih sudah memberikan saya kesempatan. Senang sekali bisa hadir bersama Bapak Ibu di sini, meskipun secara virtual. Saya akan sharing ya materi. Sebenarnya saya nggak ahli loh ya, saya bukan vlogger. Nanti kalau Bapak Ibu cari di YouTube Doro Edi siapa sih nggak ketemu di YouTube ya. Karena selama ini saya bagi materi di YouTube, tapi bukan untuk publik, tapi untuk mahasiswa saja ya. Nah, kita akan berbincang bersama aja deh ya tentang vlog ini. Saya akan share dulu materinya. Sudah lihat materinya ya Bapak Ibu ya? Halo? Sudah. Oke. Udah ada, Bu. Ya, Bu. Nah, di sini tadi judulnya sedikit saya rubah, bukan membuat vlog secara efektif, mudah dan efektif, tetapi kita membuat vlog aja bagi pemula. Ya, saya minta Bapak Ibu untuk scan. Sebentar, ini kok kenapa nggak jalan? Bentar, kenapa nggak jalan ya slide saya? Oke. Nah, boleh di-scan Bapak Ibu, ini menti.com. Kalau misalnya mau lewat web atau komputer bisa www.menti.com atau bisa scan barcode ini aja. Udah? Ya. Nah, bisa dijawab Bapak Ibu ya? Boleh dijawab itu pertanyaannya? Saya akan tampilkan. Jawab apa yang ada di benak Bapak Ibu aja lah. Ini mah bukan kuis ya, nggak akan ada nilainya. Terus kalau sudah dijawab bisa submit aja. Saya mau lihat aja menurut Bapak Ibu apa sih vlog itu? Yang di pemikiran apa? Yang tercetus aja yang ada di benak Bapak Ibu aja. Saya mau lihat. Ini sudah di-submit jawabannya? Belum, Bu. Oke, nah ini ada yang submit. Masih menunggu jawaban Bapak Ibu? Supaya enak nanti yang, oh jadi sebenarnya pemahaman vlog itu menurut Bapak Ibu itu apa sih? Jadi saya tahu. Nggak apa-apa, bebas aja kok ngisinya. Oke, ini ada 20-an peserta, masih ditunggu jawabannya. Nggak apa-apa yang ada di benak Bapak Ibu aja. Misalnya belum tahu juga boleh dibilang belum tahu. Yang ada di pemikiran Bapak Ibu aja, kalau misalnya bilang video aja juga bisa. Oke. Jadi ada yang menjawab tempat share, video blog yang berupa video, vlog video singkat. Nah ini yang panjang nih. Vlog itu sebuah media untuk menyampaikan informasi dengan audio dan visual. Format vlog umumnya tidak berbentuk baku, lebih fleksibel dan sesuai dengan perkembangan zaman. Membuat video singkat tentang berbagai aktivitas, video tentang keseharian, sama ya.
Oke. Masih menunggu ya. Ini baru berapa nih? Belum 10 nih. Ya, 3 lagi deh, 3 lagi. Biar ada penuh ini isinya. Udah nih, nggak ada yang lagi yang mau jawab nih, Bapak Ibu. Oke, ya. Ini bisa dilihat di sini, banyakkan menjawab tentang, video blog lagi. Video tentang keseharian. Jadi video ya, yang kita bisa tangkap di sini kata kuncinya video. Keseharian, aktivitas, seperti itu. Oke. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Nah, apakah sudah pernah membuat vlog? Tadi Pak Beni bilang, tadi Pak Beni sudah punya vlog loh. Kok pada belum sih? Oke. 78 yang menjawab. 9. Ini peserta ada 20 kan ya? Jawab aja semua, nggak apa-apa kok. Oke, 10. Berarti 8 yang udah, yang belum, 2 yang sudah. Ayo, yang mana yang lain? Oke. 12 yang menjawab. Oke ya. Jadi sebagian besar yang ada di Zoom ini Bapak Ibu belum pernah membuat vlog ya. Tapi mungkin sudah pernah, cuma jawab belum gitu ya Pak ya. Oke. Saya kembali ke slide. Nah Bapak Ibu udah lihat slide saya lagi? Halo? Baru yang barcode, Bu. Oh iya, barcode maksudnya udah kembali ke slide kan ya? Ya. Oke. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab kuisnya. Kita udah diawali dengan kuis ya. Kemudian, nah sebenarnya apa sih vlog itu? Tadi dari jawaban Bapak Ibu semua sudah betul ya, video. Jadi yang biasa, apa kalau kita bikin catatan keseharian kita itu blog, nah ini divideokan. Jadi vlog itu lebih menceritakan tentang keseharian kita, ya bisa tentang apa aktivitas misalnya ngajar, kemudian traveling, hobi, dan lain-lain. Nah, berbeda dengan video tutorial. Jadi yang tadi kan bedanya dengan video tutorial, kalau video tutorial itu fokusnya ke materi yang akan kita bawakan. Nah, sedangkan vlog itu lebih fokus ke kita, diri kita. Jadi ya karena menceritakan kita kan ya, jadi fokusnya ke kita. Beda dengan video tutorial yang fokusnya ke materi. Jadi teknik untuk memvideokan sendiri, perekaman video nggak terlalu harus yang menggunakan peralatan yang rumit gitu ya, tapi lebih ke fun ya, lebih kita membuat vlognya itu lebih fun seperti itu. Nah biasanya kalau Bapak Ibu pernah ngikutin vlog seseorang ya, artis ya, yang sudah, kalau kita ngefans sekali sama artis, kita tuh nggak peduli mau video itu bagus enggak gitu ya, tapi kita tetap nonton ya, yaitu karena personalitinya yang kita lihat sebetulnya. Ya jadi ya itu tadi. Tapi kan kalau kita bukan artis ya kita nggak bisa seperti itu juga, yang cuma ngopi-ngopi duduk-duduk aja bisa dilihat orang, itu nggak bisa kayak gitu juga ya. Jadi kita tetap harus punya konsep di sini.
supaya orang itu melihat vlog kita. Nah, di sini bebas menceritakan apapun, ya, tetapi lebih baik kalau kita mempunyai ide dulu, mempunyai konsep, sehingga nanti vlog yang kita buat itu menarik untuk orang lain. Dan orang lain akan betah melihatnya, nggak cuma ngeklik sebentar langsung ditutup. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi vlog itu adalah video blogging, ya, menceritakan aktivitas kita sehari-hari. Nah, seperti apa sih? Nah, kita harus juga tentukan dulu tujuan vlognya, karena sebenarnya kita dalam membuat vlog itu bisa digunakan untuk bermacam-macam. Kita bisa cuma sekedar menceritakan pendapat kita, catatan atau kita menjadi catatan pribadi kita yang di-share untuk orang lain, ya itu mungkin tujuan kita hanya seperti itu bisa. Kemudian misalnya kita berbagi tips gitu ya, kemudian berbagi misalnya hobi traveling, berarti berbagi informasi tentang tujuan wisata, nah seperti itu. Kemudian itu berbagi ilmu atau informasi juga, dan kemudian bisa juga digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Ya, kalau kita upload ya vlognya ke YouTube. Karena YouTube itu sebenarnya kalau kita sebagai YouTuber itu kan punya gaji ya Bapak Ibu ya. Makanya sekarang anak-anak muda itu gencar, pengen cita-citanya jadi YouTuber. Karena dengan mengandalkan gaji dari YouTuber aja sudah dapat uang banyak. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita seriusin membuat vlognya itu bisa digunakan untuk mendapatkan penghasilan. Nah, sekarang tujuannya apa dulu nih, gitu ya. Oke, kalau memang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan, jadi membuat vlognya harus kita seriusin. Nah, bagaimana sih membuat vlog supaya menarik? Ya pastinya tadi menentukan tujuannya membuat vlog itu apa. Kalau cuma sekedar berbagi informasi atau untuk dokumentasi kita divideokan, ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, itu nggak apa-apa. Kemudian merencanakan ide. Nah, ide di sini harus kita rencanakan, nanti kita bahas dulu di belakang ya. Kemudian menyiapkan peralatan. Kemudian melakukan pengambilan gambar, editing, dan unggah video. Intinya ini melakukan perekaman juga. Setelah perekaman, kemudian diedit ya, diedit sedemikian rupa. Kemudian diupload. Dan setelah diupload, dipromosikan. Jangan lupa ya. Kemudian kunci untuk membuat vlog itu supaya menarik tadi yang pasti ini sebenarnya fun. Kalau kita mengerjakannya fun, orang yang melihat pasti akan fun juga. Ya beda kalau kita mengerjakannya nggak fun ya pasti akan jadinya nggak fun juga, gitu ya. Kemudian kreativitas supaya vlog kita itu menarik untuk dilihat ya pastinya kita perlu membuatnya secara kreatif ya, jangan membosankan. Kemudian juga yang enak dilihat ya itu seperti apa supaya ya itu tadi, karena untuk di YouTube ya yang dilihat itu adalah watch time-nya, jadi waktu untuk melihat itu juga diperhitungkan. Jadi kalau misalnya cuma lihat di awal terus ditutup itu nanti cuma sedikit ya watch time-nya. Harusnya sampai akhir. Nah, itu akan menambah watch time kita. Kemudian enjoy. Kita harus menikmati dalam membuat itu karena kan sebetulnya yang dibuat di vlog ini adalah aktivitas sehari-hari kita. Jadi yang pastinya dalam membuat vlog kita harus enjoy dulu. Karena kalau kita enjoy, makanya hasilnya juga akan lebih baik. Kemudian ketekunan ya supaya kalau tadi yang tujuannya untuk mendapatkan penghasilan ya diperlukan ketekunan dan kerja keras. Karena ya tadi kalau misalnya tujuannya mendapatkan penghasilan dari vlog ini yang kemudian diupload ke YouTube, ini harus konsisten nguploadnya. Misalnya seminggu sekali ya, jangan sebulan sekali. Nah, itu seperti itu karena YouTube tuh nanti punya algoritma ya. Sehingga nanti kalau misalnya dicari vlog Bapak Ibu muncul itu karena Bapak Ibu konsisten upload vlog di YouTube. Seperti itu. Jadi memang harus ada ketekunan dengan kerja keras. Ya. Sekarang ini kan banyak artis-artis ya yang terus punya YouTube itu kan channel YouTube. Ya karena mereka ya itu nambah penghasilan mereka juga. Malah sampai ada yang ini punya tim khusus, tim kreatif yang memikirkan besok kita apa ya konsepnya. Kemudian sampai yang ada yang bawa kameranya sendiri, nanti ada tukang editnya, seperti itu ya, sampai punya tim khusus biasanya untuk YouTuber itu. Yang tentunya mereka harus digaji juga dengan gaji yang didapatkan dari YouTube, seperti itu. Oke, kemudian yang tadi ya, berarti yang pertama itu merencanakan ide.
Nah, merencanakan ide ini kita harus punya konsep videonya itu apa. Jadi misalnya konsep videonya itu untuk membagikan petualangan gitu ya. Nah, itu harus ada. Kemudian konsep itu tuh ditulis supaya nggak terlewat, ya, supaya nggak terlewat. Jadi itu tadi supaya nggak ada yang terlewat, nggak ada yang lupa. Kita tulis mau mulai dari mana, dipersiapkan. Kemudian keseruannya nanti apa, yang ditonjolkan tuh apa, itu juga sudah direncanakan. Kemudian pesannya itu apa, ya, karena nanti isi dari vlog itu ada bagian-bagian yang itu persiapan, permulaan ya. Kemudian nanti di tengah-tengah itu story-nya itu sendiri, dan di akhir itu adalah kesimpulan tuh yang berisi pesan. Oke, ini pasti harus direncanakan supaya hasilnya lebih terkonsep lebih baik. Kemudian peralatan, ya peralatan. Nah ini bedanya dengan membuat ini video tutorial ya. Kalau video tutorial itu kan biasanya pakai yang video editingnya itu yang lebih keren gitu ya. Sedangkan untuk yang vlog itu, Bapak Ibu tuh memakai kamera biasa pun bisa digunakan untuk merekam. Kamera handphone juga bisa. Ya, tetapi disarankan memiliki kamera yang resolusinya itu tinggi supaya hasilnya juga lebih baik, lebih bagus ya. Jadi handphone pun bisa kita rekam aktivitasnya, kemudian nanti diedit ya. Kemudian audio bisa menggunakan mic tambahan, itu kemudian bisa untuk lebih stabil gambarnya kan lebih enak ya kalau misalnya kita videonya itu stabil, nggak goncang-goncang, nggak gempa gitu ya. Nah, Bapak Ibu bisa beli tripod nih ya, saya punya tripod juga, mungkin nggak bisa dilihat ya, tapi ini kamera saya saya punya tripod. Kemudian ada penerangan tambahan itu seperti ring light ya. Ring light itu biasanya digunakan oleh beauty blogger, beauty vlogger ya, yang kecantikan seperti itu. Seperti ini gambarnya. Kemudian ya bisa inilah pakai peralatannya lagi yang canggih, misalnya pakai kamera tambahan dan lain-lain. Ya, kalau memang mau hasilnya lebih bagus. Tapi dengan peralatan yang sederhana pun tetap bisa menghasilkan yang video yang bagus, tergantung dari kreativitas kita sendiri. Ya, misalnya ngambilnya kalau emang nggak punya penerangan tambahan ya berarti usahakan ngambilnya itu di siang hari. Kita mengandalkan dari matahari seperti itu ya. Oke, kemudian perekaman ini sendiri. Ini memiliki 3 segmen ya videonya. Dimulai dari beginning, permulaan, kemudian ada di tengah-tengah dan di akhir. Nah, di permulaan ini kita buat dulu ya cuplikan, yaitu mancing namanya. Kita bikin video klip ya yang memancing, yang berisi keseruan dari vlog kita. Ya nanti yang bagian serunya itu ada di sini loh. Nah, itu kita buat dulu cuplikannya. Ya. Setelah cuplikan, kemudian vlognya itu nanti diisi dengan persiapan. Jadi misalnya ya kita ngomongin tentang misalnya mau video masak nih. Oke, jadi bilang dulu kita tuh mau masak apa, kemudian persiapannya itu apa saja. Nah, itu di bagian permulaan ini ya. Kemudian setelah itu isi dari masaknya itu sendiri, story-nya ya, klimaknya juga ada di pertengahan ini. Ya, nah di sini sebaiknya jangan misalnya kita tadi merekam kan ya, di sini merekam. Nah, merekamnya itu jangan apa ya namanya ya, merekam secara terus-menerus tanpa diedit. Harusnya di tengah-tengah itu juga kita bisa kasih time slap gitu. Jadi yang dipercepat, nanti ada yang slow motion, nah nanti ada yang disisipin dengan gambar atau dengan animasi, itu bisa lah di story ya. Kemudian di akhir itu berikan kesimpulan. Jadi berikan tips and trick dan misalnya saran, kesan dan pesan seperti itu ada di kesimpulan. Ya, jadi memiliki 3 segmen ini. Nah, ini adalah contoh YouTube masak ya. Kalau memang coba sekarang kalau saya klik bisa nggak ya? Semoga koneksinya lancar. Nah, yang berisi pancingan itu, aduh ini ada iklan dulu. Ya,
Nah ini nah kalau yang ini diajak dulu, kalau dia mengajak, ada ajakan di awal. Nah ini pancingan tuh seperti ini ya. Aduh sorry, ini kekencengan ya. Enggak, Bu, cukup. Nah ini pancingan dulu, kemudian dia menceritakan persiapannya apa saja. Nah nanti kita ke story-nya sendiri, di tengah-tengah ini prosesnya memasak, dan di akhir nanti ada kesimpulan, ada penyajiannya seperti apa, semua yang dimasak sekarang itu tampilannya seperti apa itu ada di akhir, ya seperti itu. Nanti bisa dilihat ya. Saya kembali ke slide saya, mana tadi slide saya ini ya. Oke, kemudian, nah ini editing. Editing itu setelah merekam, itu jangan langsung mentah-mentah di-upload ke YouTube. Ya, karena biasanya itu kan makan waktu lama, dan sebenarnya ada beberapa bagian yang nggak perlu. Kalau kita semua upload semua yang kita rekam itu langsung ke YouTube, nanti akan membosankan. Orang di tengah-tengah akan bosan dan kemudian udah stop, tutup. Nah, yang terjadi itu nggak masuk ke watch time kita. Jadi kita harus melakukan editing yang tadi supaya semua tampilan keseluruhan itu menarik ya, dikemas. Kemudian apa yang perlu diperhatikan? Kasih background musik yang menarik. Nah, kemudian perpindahan gambar juga diperhatikan. Nah, kemarin kalau misalnya editing ini ya berarti dengan materinya Bu Yeni yang kemarin ya, membuat video yang menarik, yang kreatif, pakai materi yang kemarin. Karena di sini saya nggak ngomongin teknis. Nah, perpindahan gambar juga diperhatikan dan penggunaan transisi yang tepat. Ini semua teknis kalau editing mah ya. Nah, untuk lebih lanjut mengenai cara edit video menggunakan HP bisa, saya sudah sertakan linknya. Kemudian untuk musiknya sendiri, Bapak Ibu bisa gunakan musik yang free. Ya, itu YouTube sediain musik yang free seperti ini. Ya, sumber musik gratis itu ada di YouTube Audio Library, ini ada yang free-nya. Nah, ini adalah yang gratis-gratis bisa Bapak Ibu cari di sini. Kenapa yang gratis? Supaya apa ya? Karena yang nggak gratis itu ada copyright-nya, kecuali Bapak Ibu beli. Nah, itu bisa. Ya, karena yang nggak gratis itu ada copyright. Nah, dan kita bisa monetize nanti YouTube kita, video di channel YouTube kita. Artinya, kalau memang ada iklan yang masuk, itu pendapatannya buat kita. Tapi kalau kita menggunakan copyright yang lain gitu ya, itu malah kita tidak akan mendapatkan pendapatan dari iklan. Kalau misalnya di channel YouTube kita itu ada iklan yang masuk seperti itu. Nah, ini sumber musik yang bisa diambil ya, Bapak Ibu, nanti saya tunjukkan ini seperti apa kalau memang mau, tapi kalau udah tahu ya sudah ya. Oke. Nah, ini tadi editingnya ya. Kemudian aplikasi untuk mengedit. Nah, itu kan tadi misalnya Bapak Ibu yang mengambil videonya pakai handphone, itu ada yang OS-nya tuh Android, kemudian ada yang Apple gitu ya, iOS ya. Nah, itu bisa pakai ini free, bisa digunakan. Jadi KineMaster, iMovie, Splice, Viva Video ini free, gratis. Bapak Ibu bisa pakai dan gampang menggunakannya. Ya. Kemudian untuk yang laptop, ini Filmora. Filmora ini berbayar. Tapi kalaupun nggak mau berbayar, nggak mau bayar, bisa digunakan Filmora. Tetapi ada kekurangannya, yaitu ada watermark di video Bapak Ibu. Yaitu tulisannya nanti Filmora gitu. Nah, tapi sebetulnya bisa diakalin kalau tahu caranya ya. Ngehack biasanya. Tapi janganlah, saya nggak menganjurkan itu. Oke. Kemudian ada Adobe Premiere Pro. Ini juga berbayar. Yang biasanya berbayar sih fiturnya lebih lengkap ya untuk editingnya gitu. Nah, untuk belajar lebih lanjutnya ini sudah saya sertakan linknya, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian setelah semuanya proses kita lakukan dari merekam, mengedit, nah kemudian kita promosikan videonya, kita upload ya. Kita upload videonya, kemudian promosi video. Promosi video ini perhatikan judul dan thumbnail-nya ya. Judul dan thumbnail ini memiliki peran penting untuk channel YouTube kita. Karena si thumbnail ini tuh visual, ya, barang visual yang ditangkap oleh mata. Jadi misalnya
pemirsa atau netizen itu pasti melihat dari gambar yang menarik dulu. Kalau nggak menarik, mereka nggak akan mau klik. Orang menarik aja belum tentu diklik karena mungkin isinya nggak bagus ya. Nah seperti ini contoh ya, ini kan dari pemilihan warna yang ngejreng, kemudian ini tanda petir nih, oh berarti dia battle nih, lagi battle nih, battle basket, makanya kan ada 3 nih, kemudian ada petir nih menandakan bahwa dia battle. Kemudian, nah dengan pemilihan thumbnail yang menarik ini dan judul ini akan bisa menambah watch time dan viewer ya, karena ini nanti akan menjadi diperhatikan kalau di YouTube, apalagi untuk yang mendapatkan penghasilan tadi ya. Kemudian di sini bisa dikasih emoticon, bilang di sini nggak ada ya emoticon, jadi bisa disertakan di thumbnail, captionnya juga seperti itu. Kemudian promosi juga ini yang menjadi bagian dari promosi juga itu misalnya kita mengisi profil channel kita. Jadi waktu kita punya channel YouTube, kita isi dulu profil kita ya. Misalnya kita itu siapa sih, background kita, riwayat hidup kita, kemudian hobi kita apa. Nah, kemudian nanti di channel ini kita mau ngapain, seperti itu. Tapi dalam bentuk tulisan ya. Kemudian buat trailer awal channel kita. Jadi kita buat video juga yang khusus menceritakan channel kita, ya, seperti itu. Kemudian deskripsi video yang menarik, jadi setiap video itu diberi deskripsinya, ceritanya juga yang menarik juga, nggak usah panjang-panjang, karena kalau panjang-panjang bacanya juga capek, tapi langsung ke yang singkat padat tapi menarik gitu. Contoh misalnya, oke, dari ini saya akan berbagi petualangan saya ke Gunung Bromo. Dari sini nanti Anda akan bisa mendapatkan informasi transportasi, makanan, area-area yang view-nya menarik, nah seperti itu misalnya di awal. Jadi supaya, wah ini nih yang mau saya tonton karena saya mau ke Bromo misalnya gitu ya. Kemudian ajakan untuk ini, like, share, and subscribe ya, call to action. Karena memang tujuannya kan di sini sebetulnya kalau untuk mendapatkan penghasilan banyak yang subscribe ya. Kalau misalnya banyak subscribernya, nanti akan banyak iklan yang masuk dan pastinya pendapatannya lebih besar. Kemudian promosi di media sosial kita. Jadi kita misalnya punya IG atau Facebook atau Twitter, kita bisa promosi link YouTube kita di situ. Ya, di bagian about tentang kita itu bisa kita masukkan link YouTube kita. Sehingga orang yang menjadi follower kita di media sosial juga dapat melihat video-video yang ada di channel YouTube kita. Oke, ini tadi yang musik ya, yang sudah kita lihat tadi. Kemudian upload ya. Nah, uploadnya itu bisa, ini cara upload untuk ke YouTube ya. Bapak Ibu kalau memang sudah pernah ya, ini seperti ini sederhananya. Nanti kita bisa lihat ya. Ini juga, ini contohnya tadi saya sengaja bikin yang baru makanya tidak ada subscriber. Kalau memang belum login dulu. Kemudian setelah login kita bisa buat channel ya, buat channel. Kemudian setelah punya channelnya, nah untuk mengupload itu bisa tambahkan ini. Pilih yang ini, yang tombol handycam ini, ya, yang seperti ini. Pilih tombol kamera bagian atas, pilih video yang ada di galeri, tambahkan judul dan deskripsi, ada thumbnail juga, kemudian tinggal diupload. Seperti itu untuk mengupload. Kemudian apa sih yang harus dilakukan, dan ini anjuran dan larangan di dalam vlogging. Anjurannya, ya membuat planning tadi sebelum kita buat vlog, buat perencanaan dulu, idenya, konsepnya, persiapan, kemudian kita punya style kita sendiri, ya jangan yaitu copy dari orang, terus niru, dan kita tidak akan bisa meniru orang lain. Jadi kita menciptakan karakter kita sendiri, gitu ya, menjadi diri sendiri, sehingga nanti kalau kita sudah menetapkan itu, terlihat di kekonsistenan video kita, gitu ya. Nggak random banget gitu loh video kitanya. Kemudian membuat intro dan outro video. Jadi tadi di awal dan di akhir itu ada intro dan akhirnya. Kemudian harus fun, ya karena memang vlog ini sifatnya tidak berat, ya tidak seperti video tutorial, tetapi dia lebih santai, lebih fun, lebih ringan gitu. Kemudian larangannya. Jangan lakukan daily vlog ya, ini membosankan, kecuali
Bapak Ibu sudah artis, mau ngapain juga, mau cerita tentang anaknya mandi juga, itu menarik buat pemirsa. Kalau memang sudah, dan kalau orang udah senang seperti itu ya, tapi kalau kita biasa-biasa gitu ya, jangan lakukan daily vlog banget, nanti bisa membosankan gitu. Harus ada sisi tadi, informasi yang baru, kemudian menjadi pembelajaran orang lain, petualangan yang mengedepankan keindahan, keindahan alam dan lain-lain. Kemudian jangan memasukkan semua skin ke dalam vlog. Yang tadi itu kita ngerekam terus nggak ada dipotong sama sekali, nggak diolah sama sekali, kita langsung upload gitu aja, itu jangan. Ya, karena tadi itu akan nanti bisa jatuhnya membosankan. Jadi bisa tengah-tengah dikasih time lapse, dipercepat, gitu ya, pakai musik-musik, kemudian nanti bisa di slow motion bagian tertentu, bisa kita kasih seperti yang video klip sinematik seperti itu ya. Dan pastinya jangan give up, jangan cepat menyerah, karena dalam membuat video ini, apalagi kalau memang mau dikomersialkan atau di-upload ke YouTube ya, itu kita harus realistis juga. Misalnya nggak bisa dalam waktu semalam langsung viewernya itu langsung 1.000, nggak seperti itu ya. Yang channel-channel besar itu biasanya perlu waktu bertahun-tahun bisa besar gitu. Makanya nih jangan give up. Nah, ini kesalahan YouTuber baru. Tidak paham aturan YouTube. Jadi harus paham dulu aturan YouTube itu seperti apa. Aturan YouTube itu penting untuk diketahui karena si YouTube itu punya aturan. Misalnya memahami nanti copyright seperti itu ya. Terus ada watch time, nanti ada perjanjiannya juga. Nah, gimana supaya video kita itu bisa di-ranking dan tidak melanggar kebijakan dari YouTube. Kemudian cara menulis judul dan lain-lain itu ada di sini. Harus paham dulu aturan YouTube. Oke. Kemudian tidak memahami kompetisi di YouTube. Nah, ini ya maksudnya di sini, ini kita harus paham kalau kompetisi itu dari ini, kata kunci. Kalau kita masukin kata kunci di searching ya, di pencarian itu kita bisa kalah dengan YouTube yang sudah besar, channel yang sudah besar karena kita masih baru. Nah, kita nggak akan muncul nanti video kita di YouTube kita tuh tidak akan muncul kalau kita pencariannya tidak pintar, tidak paham ya. Jadi harus rada beda gitu. Kemudian tidak ada tampilan wajah di video karena yaitu namanya vlog ya. Itu kita bicara tentang diri kita. Yang artinya kayak berarti orang tuh pengen tahu kita. Ya setidaknya kita memasukkan wajah kita sendiri di video ya supaya lebih personal juga gitu. Kemudian nah ini ada yang tidak pede masukin suara sendiri ya, padahal ya nggak apa-apa pada masukin suara sendiri, malah mungkin bisa menjadi ciri khas dari video kita ya. Kan ada yang channel YouTube juga yang malah cuma re-upload video orang lain, tapi dengan diisi dengan suara khas itu juga bisa laku gitu ya. Nah kemudian kesalahan yang lain juga editingnya asal-asalan ya, akhirnya tidak banyak yang lihat, orang langsung meninggalkan channel YouTube kita. Dan kemudian tidak membuat thumbnail yang tadi, tidak konsisten upload video. Biasanya kan orang nunggu-nunggu ya. Misalnya, tiap Senin kita upload nih, gitu. Nah, nanti tiap Senin udah mantengin gitu ya. Tapi kalau kita nggak konsisten, kadang seminggu ada upload, nanti sebulan sekali, nanti belum tentu 2 bulan sekali. Wah, itu channel YouTube kita akan mati. Kemudian tidak fokus dengan satu tema atau topik, terlalu random. Jadi yang kadang masak, kadang ngomongin binatang, terus nanti ada traveling. Nah, kayak itu jadi terlalu random. Jadi kita mending fokus dengan satu tema atau topik gitu. Kemudian tidak mereview video, artinya kan video kita itu ada yang melihat ya viewernya, dan itu biasanya viewer juga itu mengisi review. Nah, review itu kita harus melihat supaya menjadi pembelajaran buat kita juga, dan kita bisa untuk memperbaiki kualitas video kita ya, dan tidak realistis itu yang tadi. Jadi kita terlalu ngarep langsung dilihat oleh banyak orang, padahal itu semua memerlukan proses seperti itu ya. Nah, ini referensi belajar YouTube pemula, nanti Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini bagus banget ya.
Kemudian ini adalah beberapa referensi vlogger Indonesia. Jadi macam-macam ya vlog itu. Yang ini yang seperti ini biasanya sudah punya ciri khas ya. Misalnya Arif Muhammad ini tentang tips-tips untuk bisnis gitu ya. Kemudian Tasya Farasya ini beauty vlogger ya tentang kecantikan. Ya, tips misalnya make up seperti apa, beli perlengkapan make up seperti apa, supaya terlihat natural seperti apa. Nah, itu ya. Kemudian ini Raditya Dika tentang ya ini yang lucu-lucu gitu ya. Kemudian Jerome Pauline ini saya tahu ini karena anak saya ya, karena senang lihat si Jerome Pauline ini lucunya dan dia membagikan tips studi di luar. Ya, studi di luar, kemudian aktivitas di luar negeri. Gimana sih kalau kehidupan di Jepang, experience lah. Di sini experience-nya dia yang lebih diangkat. Dan kalau saya sendiri senang itu Arnold ya, karena dia senang masak. Saya senang masak. Dan masih banyak lagi lah. Ya, artis-artis juga ada yang ini cuma saya masukkan di sini. Oke, seperti itu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau sharing? Mau bertanya Mbak, maaf. Ya. Halo? Ya, silakan Pak. Ya, selamat siang ya. Terima kasih untuk Mbak Doro. Oke, gimana Pak? Begini Mbak, untuk jadi seorang vlogger itu mengenai usia, apakah ada batasan usia? Maksudnya misalnya usia anak SD itu. Karena anak saya memang yang SD, yang udah kuliah juga, lagi gandrung sama ini, sama vlogger ini gitu. Bahkan itu tadi Jerome Pauline sama Nessie Jad kayak gitu, itu juga suka anak-anak saya gitu. Jadi maksud saya, apakah ada batasan usia untuk menjadi seorang vlogger, misalnya anak SD? Kemudian seandainya anak SD sudah katakanlah membuat vlog seperti itu, apakah tidak riskan gitu, atau ada cukup aman gitu? Karena kan nanti ada followernya cukup banyak, dikenal orang, nanti mungkin secara keamanannya gitu bagi anak-anak kecil itu gimana? Terima kasih. Oke, ini Pak Sabto, saya bisa langsung jawab aja atau dikumpulin? Oh, baik. Langsung aja ya, Bapak, supaya nggak lupa ya. Ya, baik. Ini dari diperkenalkan dulu nih Pak Nurdin. Pak Nurdin bisa diperkenalkan. Nama saya Pak Nurdin ya, dari unit Permai. Iya. Oke. Langsung saja Ibu Doro untuk langsung jawab aja. Saya langsung menjawab pertanyaan Pak Nurdin tadi aja, supaya nggak lupa. Jadi tidak ada batasan usia sih Pak, menurut saya ya. Ini menurut saya ya, tidak ada batasan usia. Selama ya, maksudnya, tapi memang untuk login, untuk kan kalau misalnya membuat YouTube itu kan harus perlu account ya, membuat account email kan ya. Nah itu yang perlu batasan usia di situ. Artinya kalau memang ya memang isinya itu anak Bapak gitu ya, tapi tetap perlu pendampingan orang tua. Artinya yang membuatkan account itu orang tua, pakai data orang tua. Ya, karena harus memenuhi persyaratan umur juga. Dan kalau isinya sendiri sih nggak ada batasan, malah itu lebih bagus dimulai sejak usia dini. Artinya anak akan lebih kreatif di sejak usia dini ya. Teman saya juga ada kok yang anaknya masih kecil juga udah udah ngisi-ngisi channel YouTube gitu ya. Karena memang punya ketertarikan di situ. Dan nggak apa-apa. Jadi nggak ada batasan usia, tapi perlu pendampingan orang tua. Artinya yang nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan di video yang di-upload, itu juga orang tua yang bantu. Kemudian kalau misalnya, ya itulah, karena anak-anak itu kan emosinya juga masih belum stabil ya. Kemudian cara menjawab juga mungkin masih belum tahu, ya sambil mengajarin anak juga, mendidik anak juga. Harus bagaimana menjawab pertanyaan orang, biar anaknya juga belajar juga, nanti lama-lama akan tahu dan nanti bisa meneruskan langsung gitu kan. Maksudnya itu tadi yang channel YouTube itu kan perlu bertahun-tahun untuk menjadi besar, nggak bisa instan gitu. Nah itu kalau kita lihat kan kayak misalnya anak artis aja ya, kayak anaknya Mbak Im Wong dengan Paula, tahu Bapak Ibu yang Keanu itu? Itu kan sejak kecil udah punya channel YouTube itu, Keanu Tiger Wong. Ya nggak apa-apa. Tapi kan yang ngolah siapa sih sebetulnya? Orang tuanya kan, gitu. Tapi yang diceritakan adalah aktivitas si bayi ini gitu, seperti itu. Malah kita support aja Bapak anaknya, kita bantu ide-idenya, kita bantu. Oh sini Bapak yang rekamin ya, Bapak yang pegangin handphone gitu misalnya. Oke gitu, kita bantu siapin alat-alatnya. Kalau malah perlu kita support Pak,
gitu. Oh gitu. Ya. Nah maksudnya mungkin maksud saya kan kalau sudah misalnya sudah dikenal orang, takutnya kan sekarang itu justru apakah tidak akan riskan terhadap kemungkinan adanya orang-orang jahat yang memanfaatkan, katakanlah ketika mengupload segala macam sesuatu, bahkan mungkin bisa didetek juga termasuk tempat tinggal segala macam. Takutnya mungkin istilahnya ada di orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang membuntuti lah, kalau itu yang dijadikan kontennya itu seorang anak-anak gitu. Maksud saya begitu. Apakah ada semacam safety tersendiri gimana caranya supaya ketika kita menjadi vlogger itu walaupun masih anak kecil kita nggak was-was gitu. Takut nantinya ada katakanlah ada orang yang membuntuti atau sampai nanti katakanlah karena anak sekolah tiba-tiba karena tahu banyak tentang kita, tentang rumah kita, lalu mungkin ada diculik atau tentang sekolah kita gitu. Apakah cukup aman gitu, Mbak? Ya, itu memang resiko nggak cuma jadi vlogger ya Pak ya, menurut saya. Yeah. Kita posting di media sosial pun bisa terjadi seperti itu. Ya memang kita perlu waspada juga sih. Kita perlu waspada juga, jangan terlalu memberikan informasi kita yang terlalu pribadi ke media sosial. Namanya media sosial itu bisa di-search oleh semua orang. Ya kalau kita, yang memfilter pasti dari kita sendiri ya. Pasti jangan terlalu memperlihatkan alamat. Atau misalnya syuting ya jangan, ya kan kita bisa cuma fokus ke bagian-bagian tertentu yang nggak terlalu detail gitu ya. Maksudnya, ya itu tergantung kita. Tujuannya kalau kita memang pengen dikenal, orang pengen mengenal kita secara detail ya pasti kita akan share apapun tentang diri kita, dan itu memang menjadi risiko yang kita pasti harus meningkatkan kewaspadaan diri kita sendiri sih Pak ya gitu. Dan tapi kalau menurut kalau memang anak-anak jangan terlalu, ya itu tadi makanya malah jangan terlalu ke daily vlog, misalnya bangun jam sekian, berangkat ke sekolah jam sekian, itu jangan terlalu diumbar sih gitu ya kan. Makanya jangan terlalu iniin daily activity kita, dari bangun tidur sampai tidur lagi, di jam-jam tertentu kita les di mana, nah kayak itu kayaknya juga nggak perlu juga ya sebetulnya. Gitu, supaya aman juga. Tapi menurut Bapak Ibu yang lain gimana? Mungkin ada tips yang lain? Oh ini Pak contoh ya, saya punya ini kan yang tripod tadi, ini bisa di online banyak dan murah ya. Terus ini juga ring light ya, ini saya pakai buat bikin video ngajar. Kadang bikin video ngajar itu kan kurang terang ya. Ini bisa dinyalakan, tuh, gitu. Jadi ini alat-alat tambahan yang kita bisa pakai. Pencahayaan, untuk pencahayaan ya. Buat pencahayaan, gitu. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Doro. Ya mungkin ada yang mau sharing, Bapak Ibu yang sudah pernah membuat vlog. Tadi mungkin dia punya channel YouTube. Terima kasih Pak Nurdin. Pertanyaannya, Bapak Ibu silakan. Mungkin ada yang mau sharing. Sama-sama Bos. Ya, makasih. Sekarang itu anak-anak lebih pinter ya Pak ya, Bapak Ibu ya, lebih pinter bikin video. Itu terus terang saya malah, salut sama anak-anak ya. Jadi kadang tuh saya melihat anak saya tuh, loh, kok kamu udah punya channel YouTube sih sebetulnya, tapi ya itu tadi nggak terlalu karena belum konsisten, jadi nggak setiap minggu upload gitu, enggak. Tapi mereka tuh ternyata bisa bikin video sendiri, merekam pakai yang tadi tuh, yang aplikasi-aplikasi di handphone, cuma pakai Splice, iMovie, ya pakai Viva. Dari Viva Video tuh tahu nggak itu dari apa? Dari gambar-gambar aja, dari foto-foto kita disatuin, digabung sama video, gitu juga bisa Bapak Ibu, gitu ya. Misalnya kita pergi kemana waktu itu ya, ke Batu, Malang gitu ya. Nah itu kan banyak destinasi wisata tuh ya. Nah, kita kan ada foto-foto juga, misalnya di Museum Angkutnya, kemudian di Jatim Parknya, gitu ya, 1, 2, 3 itu. Ternyata itu bisa disatuin, kemudian di tengah-tengahnya juga bisa di-combine dengan video. Nah, yang kayak gitu kan bisa aja, padahal cuma simpel sekali tuh pakai aplikasi di handphone. Ya, gitu. Ya, mungkin ada silakan, Bapak Ibu yang pendapat lain atau mau sharing gitu. Bu Doro, selamat siang. Selamat siang Pak Kristanto. Ya Bu, mau selain mau tanya nih Bu, selain kompetensi selain peralatan, nah misalkan nih saya itu memiliki kelemahan dalam hal
mungkin ilmu komunikasi, Bu. Nah, seberapa pentingnya ilmu komunikasi itu menyampaikan konten gitu, Bu, di vlogger. Makasih, Bu. Oke, Bapak ilmu komunikasi gimana maksudnya ya? Ya, misalkan ngomong ya tentang ya saya tentang menceritakan diri sendiri, aktivitas saya itu saya itu memiliki keterbatasan komunikasi lah begitu. Apakah seberapa pentingnya, Bu, itu di dalam vlog? Gitu? Oke, mungkin ada yang mau bantu jawab dulu nggak? Mungkin karena sebetulnya latihan jadi WA saya kan, dulu, Pak. Saya kan bukan ini juga. Nah, tapi Pak ya, saya tapi nggak percaya tuh Pak Kristanto nggak punya ilmu komunikasi, kan guru ya, kan biasa bicara di depan Jago umum. dia mah, Bu. Jago. Nah, Beliau makanya jago. merendah nih Pak Kristanto. Jago banget. Ini. Kita semua diajarin beliau kok private. Iya. Karena kan biasa bicara di depan umum, ya pasti bisa lah, ya. Kalau memang seperti itu berarti, tapi nggak masalah sih Pak, karena kan vlog itu kan sebetulnya hobi kita ya. Kalau Bapak kalau kita sudah membicarakan hobi, biasanya kita akan lebih lancar ya, karena kita menguasai materi ya. Seperti kayak misalnya ngajar aja, beda nggak kalau kita persiapan dengan tanpa persiapan materi aja. Nah, pasti kalau yang kita sudah kita persiapannya matang, kita menguasai dengan paham, dengan betul materi kita akan bawakannya dengan lancar kan ya. Betul? Nah, saya rasa untuk yang vlog juga seperti itu. Kalau kita menguasai apa yang akan kita bagikan, apa yang kita mau rekam, mau apa kita kuasai, pasti akan lancar dengan sendirinya. Kita bisa ngomong banyak. Ya, misalnya tentang kalau kita hobi otomotif, ya udah cerita aja. Kita lagi bongkar mesin, kemudian pasti akan lebih paham lah, ngomongnya pasti lebih lancar. Makanya tadi disarankan fokus kemana nih vlognya, supaya ya itu kan memang kita harus ketertarikannya di situ. Jadi pasti lebih lancar untuk mengkomunikasikannya ke pemirsa gitu. Masak itu nggak perlu ngomong banyak sebetulnya ya. Paling cuma ngomongin bahan-bahan, nunjukin, terus proses masak itu sendiri, bisa dimasukin musik, kan nggak perlu ngomong itu Pak. Ya, nanti tinggal penyajiannya seperti apa. Paling ini tips-tips kan, misalnya gimana cara masak supaya nggak lengket di wajan gitu ya. Gitu sih Pak. Terima kasih Bu Darul. Iya, sama-sama. Oke Bapak Ibu, tuh kan simple ya ini teh vlog, karena memang itu tadi, tapi memang perlu teknik editing video kalau memang mau lebih bagus lagi, tapi itu bisa dipelajari Pak. Itu yang tadinya Bu Yeni kemarin harusnya ya, nanti bisa lihat tutorialnya Bu Yeni lagi. Tetapi tanpa itu pun sebetulnya sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa langsung kita gunakan. Yang tadi saya ceritakan itu yang sering saya pakai waktu edit video. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, mari Bapak Ibu silakan. Ya, tadi Pak Kris bertanya. Gak? Karena gini Pak, lumayan loh penghasilan di YouTube itu. Kira-kira berapa coba gaji di YouTube? Ada yang tahu ditentukan dari mana sih gajinya Bapak Ibu? Viewer, Bu. Viewer ya? Oke, viewer sama apa Bapak Ibu? Iklan. Sama subscriber. Iklan. Ya, subscriber kan. Iklan itu bisa masuk kalau kita memenuhi minimum berapa subscriber? 1.000. Betul. Terus minimum berapa watch time, berapa menit dilihat? 4.000 jam. 4.000, betul. 4.000 nanti baru kita bisa YouTube bisa memasukkan iklan di channel kita. Nah, untuk setiap klik itu kita mendapatkan komisi di situ. Ya, belum kalau misalnya kita sudah misalnya kita sudah banyak banget yang subscribe ya, nanti kita bisa dihubungi oleh pihak gitu untuk mereview misalnya produk mereka. Nah, itu kan juga kita bisa dapat komisi, misalnya berapa nominal untuk 1.000 subscribe, padahal kita udah berapa M gitu ya, udah perkelipatannya aja. Jadi kenapa makanya sekarang anak muda itu berlomba-lomba menjadi YouTuber gitu ya, karena dengan mudah itu mendapatkan penghasilan dari situ, dan itu bisa sudah itu cukup banyak gitu pendapatannya.
Jadi kalau emang ada yang tertarik itu tuh bisa ditekunin, mungkin malah justru bikin dari sekarang, nanti kan bisa diteruskan oleh tadi kan yang Pak Nurdin tadi anaknya, ya sudah disupport aja, nanti malah bisa diterusin sampai dewasa gitu Pak. Ya, Terus? ayo Pak Nurdin silahkan langsung bikin vlog Pak Nurdin. Satu lagi Mbak, satu lagi saya penasaran soalnya saya ngiri sama Pak Sabto yang udah bikin vlog vlog di kebun. Udah jangan bilang-bilang tentang tanaman itu tuh harusnya. Rahasia nih Pak. Begini, Mbak Doro ini, Iya, kalau Pak. dalam vlog itu apakah harus bertema satu tema aja? Misalnya gini, katakannya misalnya musik, apa harus musik terus atau boleh gado-gado gitu? Ntar bisa musik, bisa tentang tanaman atau apa gitu? Gimana? Ya tadi itu Pak yang lebih bagus sih yang konsisten apa yang jangan terlalu random temanya supaya supaya itu tadi orang juga akan melihat oh ini tuh sebetulnya lebih apa ya lebih kompeten tuh ngomongin ini gitu dan itu tadi itu nggak membingungkan juga orang-orang. Mending kalau kayak gitu Bapak bikin channel yang berbeda-beda ya, misalnya Bapak sendiri bisa buat 2 channel, yang satu ngomongin tentang musik, satunya ngomongin tentang tanaman. Kalau saran saya malah kayak gitu, supaya nggak terlalu random memang. Itu kan untuk menariknya tuh seperti itu aja, satu topik, satu tema per satu channel. Ya Punya kalau mau ngomongin tips semua tentang tips pembelajaran, Bapak Ibu kan guru di sini gitu ya, ngomongin tips aja, cara belajar di luar negeri, cara mengurus apa namanya kartu, tentang pembelajaran gitulah. Ya bisa aja tentang semua tips apalah cara mengirim salah membuat paspor itu boleh, bisa kan tuh ada orang yang belum tahu cara buat paspor apa saja sih yang perlu dipersiapkan, tips-tips supaya lebih cepat efektif kita ngurus di imigrasi, nah kayak gitu kan bisa gitu ya. Betul, dan mungkin ada ciri khas dari kita misalnya yang lucu-lucunya atau pasti di kita tuh nunjukin apa sih gitu loh. Ya itu ciri khas bisa ditampilkan. Gitu, Pak. Guyonan gitu ya bisa juga ya. Guyonan yang khasnya Bapak gitu. Pak Sabto yang suka guyonan tuh. Ya makanya bikin caption juga Pak, bikin caption juga yang itu selalu disebut di akhir misalnya YouTube kita. Gitu. Itu menjadi ini kita juga, ciri khas kita juga bisa. Jadi karakter ya, gitu maksudnya ya. Betul. Oke. Terima kasih, Mbak ya. Sama-sama, Bapak. Ada lagi, Bapak Ibu? Kayaknya cepat nih selesainya hari ini. Yo, silakan Bapak Ibu yang punya niat atau bakat terpendam untuk jadi vlogger atau YouTuber, silakan ya, nggak apa-apa. Guru sambil vlogger juga nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa juga. Ya. Malah bagus kok ini loh, keren nih gurunya. Diizinin sama Pak Kris pasti. Nanti malah siswanya malah banyak subscribe Pak. Iya betul. Saya juga subscribe dari anak-anak dah Bu, rada maksa. Iya. Oh iya Bapak ya, mau dong Pak channel YouTube-nya. Nanti saya kirim Bu, Ibu kirim WA aja ke saya Bu. Aduh. Ya, tapi yang tadi Bu Doro, yang tadi mungkin Pak Kris sampaikan mengenai komunikasi ya, saya kira sih memang ada pentingnya juga gitu. Tapi emang nggak menjadi hal yang mutlak sih ya. Karena kan kalau di vlogger itu kayak sebenarnya kan kejujuran dari kita sendiri kan dalam menampilkan atau menjelaskan informasi apapun itu, baik itu tentang tips, info, baik itu di dunia pendidikan, dunia tanaman atau mungkin di dunia musik atau gimana sih gitu. Jadi nggak ini, tapi ada hal-hal tertentu yang kadang kita emang penjelasannya mesti rada formal ya. Nah itu butuh keberanian juga untuk ngomong itu, karena ada banyak orang yang ngomong depan kamera juga masih rada malu-malu gitu. Ya bisa dilatih itu Pak lah. Ya, semakin banyak jam terbang semakin lancar. Betul. Iya. Tinggal ini tapi aja. Tapi sebenarnya kalau untuk bikin vlogger ini Bu, ya mungkin dari saya ini nanya ya. Sebenarnya kalau dari sisi hak perlindungan dari seorang vlogger sendiri itu sudah ada masuk dalam UU ITE nggak sih ya? Atau emang
belum, atau memang sudah diatur sebenarnya secara detailnya, termasuk copyright segala macam gitu. Sejauh mana kita bisa menggunakan karya cipta orang lain, baik itu yang berupa musik atau berupa karya berupa literatur atau apa seperti itu. Nah itu sih Pak, itu yang sebenarnya saya kan juga bukan vlogger gitu ya, tapi menurut saya sebagai orang awam tentang hal ini, ya asal kita mencantumkan sumbernya, kita nggak jiplak banget 80% aja lah ya, jangan ngejiplak, itu sih nggak masalah sih, tetap ada originalitas dari kita, tetapi kita bisa mencantumkan sumber, itu boleh. Kayak tadi tuh ya, saya misalnya di slide ini ada referensi. Kalau kita mau belajar YouTube pemula dari yang link itu bisa seperti itu. Artinya berarti kita ngomongnya kan berdasarkan itu gitu loh. Ada acuannya. Ya, termasuk kita mengungkapkan atau mengucap ulang misalnya satu statement dari satu pakar atau gimana itu. Nggak masalah sih Bu, Pak, ya? Tapi ya nggak apa-apa sih Pak. Iya. Nggak apa, karena itu nanti kan sebetulnya ada perjanjiannya sendiri dengan YouTube-nya justru malah. Ya, yang harus kita perhatikan justru di engagement-nya sama si YouTube. Tapi kan sekarang banyak ya yang cuma re-upload aja. Kan nggak masalah juga ya. Kayak nge-videoin ulang. Jadi misalnya ada tayangan di TV terus cuma di-videoin ulang, orang-orang lihat itu aja. Itu banyak yang lihat kan berarti. Iya. Nah, tapi kan yang namanya udah ini ya, internet gitu ya. Ya tapi kita jaga aja, kita cantumkan sumbernya itu lebih aman. Jadi nggak bakal dikomplain orang juga. Gitu. Ya betul. Asal jangan mengakui misalnya ini yang saya buat loh, padahal itu sebenarnya ngejiplak habis, jangan kayak gitu sih. Tapi kalau kita bilang ini dari tayangan televisi ini di jam sekian, di hari apa jam sekian, nggak masalah. Gitu Pak. Iya. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya, mari silakan Bapak Ibu. Ayo, tetap semangat ya, masih lama ini. Saya Pak Santo. Ya, silakan Bu. Ayo Bu. Bu Ria, wah Ibu Ria. Hoyong hadiahnya Bu ya, hoyong hadiah ya Teh. Nanya deh. Enggak, Ibu Doro, saya mau tanya. Yang pertama ada 2 Bu. Banyak banget sih Bu. Enggak boleh Bu. Boleh enggak? Boleh. Maklum Bu, beliau kan guru bahasa Indonesia. Jadi pertanyaannya harus teratur dan harus terukur dan jumlahnya harus ditentukan. Harus baku nih. Enggak juga Bu. Yang pertama, saya nggak tahu ya seberapa, makanya saya tanya seberapa berpengaruh Bu penulisan judul di YouTube itu kan kadang kita tuh misalnya aja saya buat video pembelajaran misalnya tentang ceramah atau tentang pidato gitu Bu ya. Nanti kan pasti bukan hanya saya yang buat kan, orang lain juga buat Bu ya. Nah, seberapa besar pengaruhnya, pengaruh judul, penulisan judul itu dalam YouTube supaya kita tuh ada di posisi ya misalnya bisa dilihat orang gitu, karena kan banyak tentu video yang serupa gitu. Itu yang pertama, pengaruh dari judul. Lalu dengan itu Bu, pengaruh yang ada tagar-tagar itu loh, bukan suka hashtag. Ada ya di hashtag itu. Nanti kan kalau kita mau upload itu kan kita pasti kasih hashtag atau tagar itu Bu ya. Nah, itu seberapa pengaruhnya judul dengan penulisan tagar itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya supaya video kita itu ada ketika orang cari apa gitu sesuatu, kita ada di pertama gitu. Atau kita harus iklan dulu? Ada iklan nggak sih di YouTube Bu? Maksudnya iklanin kayak kita jualan di Shopee, toko kita iklanin gitu. Ada nggak sih Bu kayak gitu Bu? Nah ya itu Bu, yang untuk bisa iklan tadi yang harus ada subscribernya dulu banyak tadi. Nah, itu maksudnya nggak. Kalau misalnya baru awal-awal gitu, video kita itu nggak bisa kita iklanin supaya kita ada di posisi pertama atau gimana? Ada nggak kayak gitu ya Bu ya? Itu pertanyaan kedua, itu aja. Oke. Mungkin ada yang mau bantu saya dulu nggak jawab? Boleh kok. Menurut Bapak saya boleh bantu Bu? Ya Pak, beneran nggak nih jawabannya nih? Beneran atau Bu lah. Iya. Pak Sabto gimana Pak Sabto? Jabur ya. Ya sedikit aja sih ini ya kebetulan kan saya bikin vlog, nanti Pak Kris ketawa nih. Ya, saya kan bikin vlog juga sama
sama anak saya gitu. Jadi bikin iseng-iseng aja sih gitu. Yeah. Sebenarnya sih bukan untuk ngejar pendapatan dari YouTube gitu ya. Ke depan mungkin gitu ya, tapi sekarang sih belum ya. Jadi kalau masalah judul sih emang itu penting banget ya, namanya hashtag itu penting karena itu nanti kan kayak nge-link gitu kan gitu. Jadi kayak nyari subscriber, nyari viewer gitu teh. Kita promosinya ke teman-teman, makanya kita bisa share mulai lewat WA, nomor line, apapun lah, kita di Facebook apa kita tayang gitu. Terus kita awalnya juga bisa collab dengan orang yang sudah punya sudah punya nama di YouTube gitu. Jadi misalnya mereka ngadain giveaway gitu kan dengan hashtag, dengan cara lihat link kita, YouTube kita atau channel YouTube kita, itu salah satunya. Jadi tapi dari segi judul juga emang harus cukup menarik gitu ya, cukup menarik gitu. Kan kebetulan anak-anak, jadi saya bikinnya ya mungkin yang ini anak-anak gitu. Nah terus tadi yang kedua ya hashtag tadi ya gitu. Jadi maksudnya kita bisa nge-link kemana-mana. Jadi menurut saya sih itu cukup penting. Jadi supaya kita dapat subscriber ya. Kemarin sih lumayan sih sudah dapat 1.000 gitu. Sekarang nggak diniatin lagi karena waktunya nggak keburu gitu. Cuman dapat pisang Bu dari YouTube-nya gitu. Beneran itu mau bener, ini nggak bohong ya, ini bener kan dia suka ada respon kan dari YouTube-nya. Kalau udah berapa subscriber itu mereka pasti kasih itu. Nah, kita dikirimi pisang ya. Mereka pisang ada milestone-nya, misalnya 100 pertama, berapa kali upload seperti itu, berapa watch time pertama, nanti dapat milestone. Cuman ya emang yang berat itu adalah watch time-nya itu kan, karena 4.000 jam itu. Jadi kadang kita ngelihat. Nah itu yang harus menariknya tuh, itu tantangannya karena di situ kadang orang baru di detik berapa gitu udah ditutup lagi karena nggak menarik. Iya betul. Itu di situ. Terima kasih Pak Sabto sudah bantu menjawab. Mungkin ada yang lain nggak? Nah. Saya mau melengkapi aja dari yang Pak Sabto sudah jawab tadi. Judul itu pasti sangat berpengaruh, Bu. Yang namanya kita pasti ngelihat dong, kalau mau baca buku juga lihat bukunya, judul bukunya kan ya, Bapak Ibu ya. Judul itu pasti sangat berpengaruh. Selain tadi thumbnail. Thumbnail itu juga, kalau thumbnail itu visualisasinya, yang misalnya itu loh, kalau misalnya di YouTube itu gambar di depannya itu thumbnail. Itu juga penting, sama pentingnya sama judul. Nah kalau judul itu kan tulisannya. Ya, karena kalau judulnya sudah menarik, orang penasaran, klik dulu lah setidaknya. Ya, tapi kalau begitu diklik terus isinya nggak menarik, biasanya langsung ditinggalin lagi. Ya, tapi dari judul itu udah pasti itu memiliki peranan sangat penting. Dari YouTube algoritma juga seperti itu. Nah, tetapi tadi kalau kaitannya dengan pencarian, bagaimana supaya YouTube kita itu waktu dicari orang itu muncul pertama ya. Nah, itu Ibu tinggal yang tadi tuh harus memasukkan kata kunci untuk pencarian itu yang lebih spesifik. Jadi jangan Ibu coba dulu misalnya masukin bagaimana menjadi YouTuber. Itu pasti banyak yang muncul. Dan channel Ibu akan kalah dengan yang sudah channel-channel raksasa. Nggak muncul pasti. Ya. Karena banyak orang sudah mengklik duluan yang channel-channel yang udah bertahun-tahun tadi. Nah, berarti cari yang lebih kata kuncinya lebih sedikit orang pakai. Jadi misalnya menjadi YouTuber yang funky. Nah, mungkin langsung punya Ibu muncul karena kata pencariannya seperti itu. Ya. Jadi lebih ke ngeset kata pencariannya, kata kunci untuk pencarian. Kalau mau yang dimunculin itu tampil ya. Nah, tapi itu tadi sih meskipun dari ketemu gitu ya, terus orang itu ngelihatnya sedikit, kemudian banyak yang nggak klik gara-gara judulnya kurang menarik, ya pasti tidak akan muncul waktu dicari orang karena kurang yang sedikit yang klik, sedikit yang melihat itu. Karena memang yang muncul di pertama itu pasti berdasarkan dari banyak yang lihat, ya seperti itu. Gitu sih. Terus apa lagi tadi yang kedua ya? Itu yang pertama, yang kedua. Yang kedua, saya mau tanya itu kalau di YouTube bisa nggak? Ya, memang kadang ada iklan kan ya. Kalau video yang udah sudah banyak subscribernya, udah banyak ditonton orang, pasti muncul iklan kan ya. Nah, ini saya kebalikannya. Kita bisa nggak? Kita kan belum terkenal, viewernya masih sedikit, subscribernya sedikit juga. Nah, terus kita mau bikin video kita
mau kita up kayak kita jualan di Tokopedia atau di Shopee, kita mau iklanin satu video kalau ini yang gitu. Kayak gitu, itu bisa nggak sih? Kalau kayak gitu, Ibu promosinya channel YouTube Ibu itu melalui media sosial yang lain. Misalnya Ibu punya Instagram, kan ada di biodatanya itu ya. Klik channel YouTube saya, gini. Langsung ada di channel di Instagram, di ininya, di bionya, biodata. Nah, bisa di Facebook, ya. Facebook juga di bio di about Ibu, ya. Data tentang Ibu tuh bisa kasih tahu saya lebih dalam, klik YouTube ini, channel YouTube saya. Misalnya tahu keseharian memasak gitu, klik YouTube ini. Jadi, kalau misalnya mau punya beberapa channel YouTube. Kalau enggak, Ibu bisa bagikan di grup-grup WA teman-teman Ibu. Ayo dong, bantu klik gini-gini. Nggak apa-apa, Bu. Zaman sekarang mah itu halal untuk dilakukan. Beneran, ya. Saya sering soalnya dapat dari teman, ayo dong like ini ya, anak saya gini-gini. Ya kita lakukan aja ya, namanya kita selama kita bisa bantu ya. Kalau saya mah selama kita bantu dan itu nggak makan apapun dari kita kok, gitu loh. Pasti orang dengan senang hati melakukannya, Bu. Gitu sih kalau saya ya. Jadi bisa dengan grup-grup WA, Ibu punya Twitter, semua media sosial, Ibu sounding aja, klik link YouTube Ibu. Nah, itu bisa membantu promosi. Lama-lama kan jadi banyak ya. Gitu. Gimana, Bu? Ya. Oke, Bu. Sharing di sana, sini juga boleh, Bu Ria. Langsung aja dikasih. Channelnya linknya dikasih ke chatnya sekarang di direct message-nya. Klik ya, gini. Iya. Mumpung ada Bu Doro nih, silahkan nanti Bu Doro langsung subscribe. Di subscribe-nya sehari, like, Bu. share, Besoknya di unsubscribe. Enggak lah, buat apa juga kita mah nggak ada ininya. Enggak, Bu, bercanda. Oke, makasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Ibu. Terima kasih, Bu Ria. Kayaknya pada mau jadi ini ya, mau bikin vlog habis ini ya. Ya, gimana Pak Beni? Silakan Pak Beni Dites. Ya, terima kasih Pak Sato. Ya. Saya mengamati pembicaraan dari awal sampai akhir, menarik juga ya. Cuman mungkin di sini saya mencoba untuk sharing saja. Oh iya, Pak. Saya mungkin hampir sama seperti Pak Nurdin Suwanda, di mana anak saya sekarang karena dampak dari PJJ ini, jadi otomatis anak tuh selalu di rumah. Tetapi emang dampak dari PJJ juga, jadi plus minus nih Bu. Yang dulunya benar yang Ibu bilang kalau anak itu sekarang lebih pintar dari kita. Ya buktinya anak saya juga sampai yang namanya games gitu, semua sudah dia upload sendiri di YouTube dan pengikutnya juga lumayan juga banyak. Saya juga sempat kaget. Sampai-sampai dia gara-gara PJJ di rumah udah bisa buat PowerPoint dan itu PowerPointnya dia share lagi ke teman-temannya. Nah itu sesuatu yang buat saya juga saya kaget juga gitu. Cuma ada minusnya juga gitu Bu. Jadi termasuk sama Pak Nurdin juga kekhawatiran itu ada gitu. Jadi apakah tadi emang sudah dapat meyakinkan bahwa kalau di seorang vlogger ini suatu saat atau masa depannya tuh benar-benar profesional untuk hal ini gitu. Karena kita sebagai orang tua pun pengen anak yang terbaik. Itu udah pastilah, tapi anak saya kebetulan 4 SD. Nah sekarang itu orangnya jadi sehari itu tidak bisa lepas dari yang namanya komputer sama dia. Nah itu kan dampak dari itu juga buat siswa SD seperti itu, makannya, mandinya, semua itu berubah semua. Ya tapi positifnya ya itu tadi, hal high tech dia menguasai. Nah, jadi emang dalam hal ini saya mungkin ini cuma sharing saja, mungkin ada yang bisa ada pengalaman yang sama bisa berbagi. Jadi maksudnya supaya anak saya juga karena dari kecil juga kata Ibu nggak apa-apa disupport aja dari kecil. Nah cuman nanti kalau saya support dari kecil kita kan nggak tahu kedepannya sampai 10 tahun yang akan datang juga kita kan belum tahu. Nah, jadi apalagi di dunia ini kan buat orang Indonesia tuh mungkin sesuatu yang baru gitu ya. Karena gara-gara PJJ Bu, kalau nggak PJJ juga mungkin ya tetap aja kita begitu terus gitu ya. Nah terus jadi melihat dari kondisi anak saya, kadangkala saya juga khawatir, kadangkala juga saya senang gitu. Senangnya ya dia mempunyai ilmu lebih baik
dan lebih cepat mengetahui gitu tentang komputer, tentang inilah high tech gitu ya. Nah, cuma di satu sisi tugas utama dia belajar itu kadang-kadang jadi tertinggal gitu. Tertinggal, jadi misalnya jadi malas, jadi main aja, main tapi mainnya tuh buat gamesnya di-upload, terus dia buat PowerPoint, terus di-upload juga di YouTube. Nah, itu juga pengikutnya lumayan banyak gitu. Nah, cuman kata-kata Ibu tadi dari kecil harus kita ini, saya masih belum ini, masih belum apa ya, masih belum serak banget gitu, karena saya masih anak kecil gitu ya. Bukan saya nggak ini, karena belum begitu yakin gitu Bu. Biarpun mungkin banyak contoh artis-artis sekarang, youtuber itu wah sukses semua gitu, itu kan pasti berdarah-darah itu Bu ya, bisa sampai seperti itu ya. Nah, kan dari mereka udah punya tim, mungkin, Pak, punya tim. Tapi nah, itu dia. Timnya itu poinnya di situ, Bu. Jadi yang mikirin Betul, konten segala itu timnya. Betul, di situ poinnya, mereka punya tim. Nah, kan ngerti ya Bu ya, maksudnya kira-kira gitu. Ya, mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu yang lebih paham tentang anak-anaknya, lebih senior dari saya, kan juga sebetulnya nggak terlalu. Ya boleh Bu. Nah, Pak Nurdin. Ya boleh. Tadi saya kebetulan dengerinnya baru sepotong sambil ini sarapan tadi. Kalau pandangan dari saya begini, memang satu sisi juga sekarang sedang belajar, mungkin ada terganggu. Tapi kalau saya sih punya tipsnya begini, karena anak saya juga nggak bisa dilarang gitu ya, karena mereka sudah keinginan di situ. Apalagi dia sering nonton juga, ada vlogger yang sudah terkenal dari Korea itu, Hangen siapa gitu ya, sampai gaya-gayanya juga diikutin. Nah, yang pertama, paling kalau dia itu sukanya di nge-vlog seperti itu, malah justru jadikan aja sama kita sebagai istilahnya iming-imingnya saja. Misalnya begini, kamu boleh membuat konten atau nge-vlog, tapi belajarnya harus bagus gitu. Pelajaran jangan ketinggalan, harus benar. Kalau pelajaran jelek, nanti justru diambil, tidak boleh menggunakan. Jadi justru dengan diizinkannya dia membuat vlog itu, malahan dia makin belajar sungguh-sungguh. Karena kalau dia nilainya jelek, belajarnya nggak bagus, dia tidak diizinin. Itu satu. Yang kedua, mungkin tadi kita betul yang sudah disampaikan sama Bu Do juga, pendampingan, benih ada pendampingan gitu. Jadi jangan di-loss begitu, jadi harus ada pendampingan dari kita juga. Yaitu masukan dari saya sih. Jadi boleh anak juga melakukan itu, tapi kita juga harus mengawasi. Kemudian seperti yang saya lakukan, ketika anak itu mau membuat seperti itu, tapi memang dampaknya ke pelajaran juga. Kalau belajarnya justru dikalahkan dengan hobinya, itu salah. Tapi justru karena hobinya itu supaya bisa disalurkan, sementara kita jadikan sebagai rewardnya, sebetulnya harus belajarnya dulu yang fokus gitu. Tapi ya kita juga harus batasi memang, karena kalau terlalu terus manteng di komputer atau di HP juga itu bisa merusak ke ini juga. Betul, saya sarankan ke anak-anak saya per 2 jam sekali suruh keluar, per 2 jam sekali suruh lihat tanaman, lihat hijau, boleh balik lagi gitu. Dan jangan lupa, mungkin ini tips aja, akhirnya ke hal-hal yang umum aja. Kadang-kadang anak kalau sudah asik itu lupa makan, lupa minum tadi. Bahkan mandi aja sampai harus dikejar-kejar. Saya juga termasuk jadikan ultimatum juga. Kalau kamu sampai nggak makan, sampai tunda minum, ya udah semuanya berhenti, nggak usah ngikutin itu. Hanya belajar aja. Justru jadi takut. Akhirnya belajar juga jadi sungguh-sungguh. Yang kedua ya kayak tadi, atau mandi atau makan juga jadi teratur. Karena itu jadi akan ancaman kalau dia fokusnya ke kegiatannya tadi, sampai melupakan belajar dan melupakan tugas-tugas yang lain termasuk mandi. Bahkan saya sampai sedetil-detilnya, bang, anak-anak itu duduk lama-lama kadang-kadang suka lupa minum. Nah itu saya kasih tahu juga, tolong minum gitu, karena kalau duduk lama-lama juga bisa kena ginjal segala macam. Saya terangin cuma. Jadi sebenarnya tergantung kitanya, bagaimana kita bisa mengarahkan, bagaimana kita bisa menuntun sehingga semuanya mendatangkan kebaikan gitu. Baik dalam dia bervloggeria maupun dalam pelajaran tidak saling tabrakan. Itu yang saya alami di dalam anak-anak saya juga melakukan. Anak saya juga kebetulan masih kelas 4 SD yang senang gitu ya. Kelas 4 SD sama SMP sama yang sudah kuliah.
Itu mungkin tips dari saya, Bu Doro. Ya, terima kasih tipsnya Pak Nurdin. Ya, betul ya Pak ya. Jadi saya juga setuju. Yang penting kita itu memberikan pemahaman ke anak prioritas apa sih, gitu ya. Prioritasnya apa? Oke, boleh ya membuat game, vlog tentang game, atau boleh itu share-share video, kemudian share PowerPoint. Tapi prioritas lebih utamanya di belajar, dan kalau misalnya itu sudah beres baru melakukan yang tadi tuh, yang hobinya tadi gitu. Ya itu memang pendampingan dari kita sebagai orang tua sih. Kita yang tetap harus jangan langsung anaknya ditinggal gitu aja, karena memang jangankan anak ya, kita sendiri aja kadang lupa waktu kalau udah depan komputer, udah depan handphone, kadang lupa ya Pak ya. Karena emang nggak, baik kita sadari atau tidak, ya media sosial itu juga itu pencuri waktu kita loh. Kita bisa ngelihat video-video di media sosial itu bisa berjam-jam, lupa kan, padahal kita harus ngapain ya nggak? Nah, yang jangankan anak gitu, kita aja bisa lupa itu. Dan makanya selalu kita dampingin anak-anak kita. Ya udah kalau emang kita aja ya jalan-jalan di taman gitu ya, aja sebentar, olahraga sebentar gitu. Kita yang harus menyadarkan itu, karena emang anak nggak akan sadar, nggak akan punya kesadaran tentang itu. Ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Saya sendiri nggak ahli tentang ngurusin anak-anak. Gitu, karena saya bukan, ya saya sadar lah ini bukan psikolog yang seperti itu. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Ya, silakan Bapak Ibu, apabila masih ada yang mau menanyakan. Terima kasih sharingnya ya Pak Benny. Saya lagi Bu. Oh ya Bu Ria. Silakan Bu Ria. Sama dari tadi. Iya, silakan Bu. Nanti hadiahnya double ya. Bukan Bu, saya penasaran. Karena gini, saya juga belum tahu jawabannya apa sampai sekarang, makanya saya mau tanya ke Ibu. Kayak saya kan buat video pembelajaran gitu Bu ya. Tapi sayanya nggak ada gitu, muka saya nggak ada, cuma suara aja. Terus kayak animasi kemarin dari video Scribe yang cuma tangan-tangan aja gitu. Ya. Terus terus suami saya bilang gini, kamu harus bikin watermarknya, nanti diambil orang, jangan terus dia upload lagi ke YouTube katanya gitu. Terus nanti kamu bakal gini-gini, kalau nanti dianggapnya itu jadi punya dia, terus dia bikin watermark. Masa sih, saya bilang gitu. Terus nanti punya saya jadi nggak diakuin dong atau gimana? Ya pokoknya mah buat aja watermark video kamu gitu. Terus saya jadi terus yang saya mau tanyain, penting nggak sih itu watermark di video saya gitu, walaupun wajah saya kan, karena wajah saya nggak ada gitu Bu ya, karena hanya suara aja gitu. Perlu nggak sih saya buat kayak watermarknya gitu, bahwa ini tuh punya saya gitu, supaya nggak orang lain ambil terus re-upload lagi gitu dan mengakui punya dia. Itu gimana Bu? Penting nggak sih? Penting Bu itu. Penting sekali justru. Nah tapi itu tadi kan yang maksudnya Ibu itu kan berarti kan video tutorial kan ya, kalau yang kayak gitu ya. Itu kan namanya video tutorial gitu. Pembelajaran. Betul. Itu kan fokusnya ke materi. Nah, maksudnya kalau yang kayak gitu sih nggak apa-apa tanpa wajah Ibu. Kalaupun ada wajah itu lebih bagus Bu, supaya ya tadi itu orang kalau mau ngejiplak juga itu mikir-mikir gitu loh. Kalau orang mau pede, nggak apa-apa Bu padahal. Nah, kalaupun nggak ada gambar Ibu, kasih animasi gambar Ibu, cantumin aja di situ lagi gini-gini, bisa kok bikin animasinya. Nggak ngerti caranya. Itu pakai yang dijadiin gambar dulu, foto Ibu dijadiin gambar, kan ada yang komik-komik itu, aplikasi tentang komik-komik itu loh Bu. Oh, gampang itu mah bisa dicari nanti. Nah, terus tinggal ditemplekin aja situ gitu ya. Cuma dia gerak-gerak gitu, cuma nggak gerakin apa yang sesuai dengan yang diomongin, enggak gitu, cuma buat hiasan gitu aja kali Bu ya, gerak-gerak. Ya. Terus tapi kalau nggak itu pun ya itu tadi bener kata suami Ibu, kasih watermark. Jadi supaya kan memang sekarang orang bisa ngapain aja diklaim punya dia gitu kalau kita nggak punya buktinya gitu ya. Tapi kalau ya tadi kalau memang itu mau di-publik, ya memang risikonya kayak gitu, itu bisa diambil orang, bisa di-share ulang, bisa di-upload ulang sama di-videoin ulang juga bisa. Nah, tapi kalau memang untuk kalangan terbatas ya berarti Ibu bisa batasi dari itu bukan di-publik ya, tapi hanya kalangan tertentu yang dikasih linknya yang bisa akses itu bisa.
Ya, tapi kalau tujuannya untuk supaya Ibu dikenal orang lebih banyak, yang mending dipublik aja kan. Tapi dikasih itu tadi watermark bahwa itu punya Ibu gitu. Jadi kalau orang mau ngedit juga itu rada susah payah gitu ya. Gitu. Karena kan harus ada source-nya kan ya. Ya betul. Karena cuma suara saya aja gitu, Bu. Betul Bu, betul setuju itu. Nggak gitu cukup ya, di depan aja misalnya penjelasan materi oleh Ibu Apriani Rifka gitu, itu bisa dihilangin. Kalau cuma di depan, itu kan cuma slide di depan gitu ya, itu bisa dihilangin. Tapi kalau di keseluruhan video itu ada watermark, itu lebih ini lagi memprotek ya. Lebih itu ya Bu ya, lebih aman ya. Lebih, iya sih. Nanti kedepannya harus pakai watermark ya Bu ya. Iya, lebih bagus. Oke Bu. Lebih aman. Terima kasih Bu. Ibu ya, sama-sama. Bu. Oke. Ada lagi Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita akan batasin sampai 2 lagi ya Bu ya, nggak apa-apa ya Bu Doro ya? Iya nggak apa-apa Pak, silakan sesuai dengan waktu. Ya, silakan 2 lagi pertanyaan Bapak Ibu yang mau menanyakan tentang bagaimana kita membuat vlog. Sudah ya? Udah lemes semua ya? Enggak sih, ya karena kan ini kan sebetulnya awam juga sih ya. Iya. Bu Hana mungkin mau menanyakan ya? Udah dibuka kamera, kan tanda buka kamera berarti bertanya ya? Enggak, kita mau foto kali, kita mau foto Pak. Oh gitu ya. Oh mau foto ya? Iya. Emang Bu Hana itu fotogenik emang. Zoom jenik ya, Zoom jenik. Ya, Zoom jenik. Ayo ada lagi Bapak Ibu, kalau enggak satu aja boleh. Oh iya, satu lagi. Satu lagi boleh? Nggak apa-apa juga sih mau 2 lagi. Ikut bertanya Pak. Silakan. Ibu Titin. Dengan Ibu Titin, ya dari SDK Kalam Kudus, teman Pak Nurdin. Silakan. Suara saya kedengeran tidak Pak? Oh jelas banget Bu. Ini saya tertarik dengan pernyataan Ibu yang terakhir tuh Bu, tentang pembuatan vlog untuk anak-anak. Nah ini kebenaran anak saya itu suka buat plotagon Bu. Apa Bu? Plotagon. Plotagon Bu. Iya. Plotagon. Nah rencana dia, karena dia ingin menjadi cita-citanya, jadi salah satu cita-citanya juga pengen jadi YouTuber Bu. Itu kan? Anak saya SMP kelas 7, sekarang sedang kelas 7 ya. Cuma dia punya kemampuan untuk dalam hal IT itu cepat sekali. Jadi suami saya itu sedang belajar untuk membuat video itu 1 bulan, dia hanya beberapa menit sudah bisa untuk mempelajari ilmu dari papahnya gitu. Nah, dalam ketika dia mendapat tugas sekolah minggu, teman-temannya itu dia membuat hafalan Alkitab itu hanya langsung gitu ya. Dia teman-temannya bicara terus langsung direkam. Nah, untuk Thomas anak saya ini yang kelas 7 ini, dia membuat plotagon, jadi ngotak-ngatik sebentar dan itu isinya tentang firman Tuhan. Nah, cita-citanya dia ingin membuat plotagon semuanya tentang firman Tuhan, dan dia akan saya belum dengan blog ini saya berencana untuk membuat blog khusus untuk firman Tuhan, isinya yaitu tentang plotagon gitu. Apakah ini bisa untuk Ibu ya, dibuat seperti blog seperti tadi, tetapi bentuknya plotagon gitu Bu? Ibu, saya tuh sebetulnya baru dengar plotagon tuh dari Ibu. Iya benar, serius, jujur ya. Tapi saya barusan search juga, plotagon itu apa sih? Oh ini gitu ya. Nih barusan saya benar tuh kan membuat. Dia bisa membuat jadi karakter Thomas anak saya, wajahnya, mulutnya, rambutnya, segala macam dia edit gitu sesuai dengan dia gitu. Dan dia mengucapkan, merekam kata-kata atau firman Tuhannya dan dibuat plotagon. Jadi kalau dia nge-share di sekolah minggunya di gereja, dia akan membuatnya berbentuk plotagon, tidak seperti rekaman langsung dari teman-temannya. Ini kalau saya lihat plotagon tuh kayak ini ya Bu ya, animasi ya Bu ya. Ya betul. Ya, animasi bergerak. Jadi yang Ibu ya mungkin saya belum menemukan untuk firman Tuhan anak-anak membuat plotagon dan dibuat blog. Saya belum menemukannya gitu. Oh ya, itu bagus sekali Bu, nggak apa-apa. Bagus kalau memang bisa dibuat blog atau gimana Bu? Kalau blog berarti maksudnya Ibu pakai ini, pakai apa? Seperti apa? Pakai WordPress gitu? Maksudnya dimasukin ke situ? Iya betul. Oh ya bisa Bu, berarti blognya tinggal dari blog dibuat ininya, dimasukin ke YouTube bisa juga Bu.
gitu ya. Iya, Ya Bu. ini baru rencana sih Bu, cuma ketika kita belajar 2 hari ini kan tertantang juga untuk membuat Iya. sesuatu yang Oh ya, di mending dalam langsung masa pandemi gitu. dibuat Iya, YouTube tapi juga supaya harus bisa digunakan juga. Iya betul, digunakan seperti ya. kata-kata Pak Nurdin harus ada pendampingan Bu. Iya betul ya, Jadi selalu lah ada pendampingan kalau masih harus anak-anak mah. ya betul ya, waktunya yang harus pinter-pinter Iya, tapi itu diatur bagus ya. Bu kalau memang masih belum ada dan masih sedikit, orang saya juga Iya. baru dengar kok mau tago. Iya betul ya. Iya, Makasih iya. Bu. Sama-sama. Makasih Pak Sabto, Tuhan berkati. Sama-sama Bapak Ibu Ibu bisa Titi. kita foto buat dokumentasi kita juga. Baik, ya. Baik, Bapak Ibu, kurang lebih seperti demikian yang apa yang sudah kita simak bersama tentang penjelasan dari Ibu Doro Edi yang sudah menyampaikan bagaimana kita bisa membuat vlog atau apa namanya tips-tips yang bikin vlog. Tadi kita sudah diberikan tentang batasan segala macam ya. Biar itu bisa menjadi satu bekal buat kita ya. Jadi kita jadi guru juga kreatif, jadi tidak hanya mengajar secara konvensional. Makanya di era PJJ ini banyak sekali ide-ide yang muncul gitu. Dan emang teknologinya juga mendukung gitu. Pada akhirnya kita mau nggak mau tetap kita harus mengikuti itu. Ya, yang penting adalah positif, kita tetap bisa mengatur waktu, kita bisa tetap memberikan menjadi berkat buat putra-putri siswa-siswi kita ya. Okay. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan foto bersama ya. Yang foto dari Ibu ya, Bu ya? Sebastian, bisa? Oh, dari Sebastian ya. Okay. Saya juga ada sih, Pak. Tapi mohon kameranya. Silakan Bapak Ibu, kameranya dinyalakan semuanya. Ya, mohon video on-nya. Supaya kita bisa berfoto bersama, ya. Diberi aba-aba, Bu ya? Ya. Atau Oke, sebentar, belum. Mas Sebastian ya? Bisa kasih aba-aba? Bisa, Bu. Ini berapa kali? Halamannya, Bu. Saya hitung ya. Senyum. 3, 2, 1. Ya. Bentar. Jempolnya semua Bapak Ibu, jempol yuk. Sama-sama. Boleh. Yuk. 3, 2, 1. Iya, ya. Udah. Ya, terima kasih. Sudah ya, semua sudah ya? Pak Bastian sudah semua ya? Udah semua. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu Doro Edi yang sudah menyampaikan materi hari ini. Ya, mungkin dari Pak Kris ada yang mau disampaikan sebagai closing statement? Ya, Bu Doro, makasih Pak Sabto. Bu Doro, terima kasih materi yang ya saya nantikan materi ini ya, karena vlog sangat menarik dan vlog sangat up to date sekarang ini. Dan guru harus menjadi vlogger dalam kapasitas atau kemampuannya dia dalam mata pelajaran. Dan biarlah ini membekali setiap Bapak Ibu guru. Terima kasih Bu Doro membekali supaya Bapak Ibu guru pun lebih menarik ya di dalam menyampaikan materi pelajaran ketika harus di depan kelas virtual ini untuk menyampaikan materi, sehingga anak-anak pun bisa lebih menangkap setiap pembelajaran Bapak Ibu guru. Ya, paling seperti itu Ibu Doro, Pak Sabto. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Iya. Baik Bapak Ibu, diingatkan juga di bagian chat itu ada form yang mesti diisi, feedback ya. Nanti Bapak Ibu silahkan mengisi sebagai feedback dari kegiatan webinar yang kita ikutin siang hari ini ya. Iya. Sekali lagi mengucapkan terima kasih Bu Doro Edi. Kita akan akhiri dalam doa Bapak Ibu ya. Kita akan bersama-sama berdoa, kita bersyukur kita sudah mengikuti dengan lancar ya. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat acara webinar hari ini, di mana kami boleh dibekali, diberikan materi tentang bagaimana membuat sebuah vlog yang kreatif, yang menunjang pembelajaran kami selaku tenaga pendidik di SMA Kristen Kalam Kudus. Kami bersyukur, biarlah setiap kami yang boleh mengikuti, baik itu dari unit lain, SD, SMP, Kalam Kudus di Kota Bandung ini, kami boleh bersama-sama mendapatkan bekal yang baik, sehingga kami bisa menjadi guru yang kreatif, inovatif Tuhan, di era pandemi, di masa pembelajaran jarak jauh online Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, berkati Ibu Doro Edi yang sudah menyampaikan materi, Tuhan berkati dalam tugasnya di Universitas Kristen Maranatha, juga Saudara Sebastian yang sudah mendampingi. Kami bersyukur semua karena anugerah Tuhan, pimpin kami Tuhan. Terima kasih, dan kami serahkan semuanya di hadapan Tuhan, dan kami akan akhiri acara webinar hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Terima kasih Mbak Doro. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf kalau ada salah-salah. Terima kasih Bu Doro. Nanti yang ini ya, yang dapat hadiahnya nanti diumumkan sama Ibu Yeni ya. Saya kasih ke Ibu Yeni. Oh boleh. Oke. Baik, Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Saya live ya Bapak Ibu ya. Iya Bu.